Halo semuanya, di UTS Negara dan Masyarakat Sipil ini saya memilih video dengan judul Etimologi Negara. Di sini saya akan berbicara mengenai memahami negara dari sudut atau sisi etimologi negara. Sebelum lebih dalam tentang etimologi negara, apa itu etimologi? Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Jadi etimologi negara itu adalah kita membicarakan asal-usul munculnya negara. Di sini konsep negara ini dibentuk dengan dua kosakata. Yang pertama kosakata nagara, di mana negara ini dipengaruhi oleh Indianisasi. Ini dalam bahasa Sanskerta, atau bisa juga dengan pengaruh India yang masuk ke Nusantara. Kalau ada yang belum tahu apa itu Nusantara, Nusantara adalah istilah dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa yang artinya pulau, Antara yang artinya luar, yang merujuk kepada Indonesia. Di mana di sini negara itu menunjuk kerajaan. Kembali lagi bisa mengenal kerajaan itu karena pengaruh Indianisasi pada abad keempat. Di masa ini kota atau ibu kota disebut istana. Bahkan negara itu sangat identik dengan raja. Jadi saya akan menjelaskan apa itu negara di masa ini. Negara adalah kota tempat bersemayamnya atau istirahatnya raja, keluarga maupun hulu balang. Kalau ada yang belum tahu istilah hulu balang itu semacam pemimpin pasukan, bisa bangsawan militer kerajaan maupun panglima perang, bahkan yang lain-lain yang termasuk dalam golongan yang saya sebutkan tadi. Jadi konsep negara itu belum atau tidak tahu atau belum mengenal teritori atau batas yang konkret. Di saat orang barat atau Eropa dari Belanda datang ke Nusantara, orang Eropa ini ada melihat sebuah perbedaan yang dirasakan antara saat dia di Eropa dengan dia di Nusantara. Jadi orang Eropa itu belum atau tidak melihat dua hal penting yang ada di Nusantara. Yang pertama adalah teritori. Yang kedua hukum. Di sini hukum itu untuk mengatur teritori, tetapi pada masa ini kekuasaan di tangan raja. Di sini adanya perbedaan pendapat antara Jan Christie dengan Wung Koham. Jan Christie berkata, ya itulah negara. Kerajaan itu juga disebut negara, juga punya kekuasaan, punya teritori walaupun tidak jelas, dan juga punya birokrasi. Tetapi Wung Koham berkata dengan pandangannya melalui konsep Eropa, kerajaan tidak bisa disebut negara karena yang pertama batasnya belum jelas atau tidak jelas. Yang kedua, tidak berdiri secara tegak dan tetap, artinya mudah runtuh. Ketika kita membaca buku Statecraft dari Sumar Said Murtono, wilayah imajiner itu ada 4. Yang pertama, perintah jero. Itu adalah di sekitar istana. Yang kedua, perintah jobo. Perintah jobo itu para hulu balang kerajaan. Yang ketiga, naragong atau naragung. Ini sudah agak jauh, bisa juga tempat bupati. Yang keempat, mancanegara. Di mana desa itu berada? Desa itu biasanya adanya di antara naragong atau naragung dan di mancanegara. Antara dua itu desa biasanya berada, antara naragong atau naragung atau di mancanegara. Negara itu beda dengan kota, sangat beda di masa ini. Negara itu kontri atau artinya kontrari, yang berlawanan atau kontra. Kalau kota itu city,
kontra dengan negara. Kosakata yang kedua adalah nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah negara dan nagari sudah dikenal dan dipakai di Indonesia sekitar abad ke-5. Hal ini bisa dibuktikan oleh adanya penamaan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah nagara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit. Penamaan kitab Majapahit Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Jadi istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa. Sebelum abad ke-13, desa disebut dengan istilah Wanua. Apa itu Wanua? Wanua adalah sebutan desa di masa itu atau komunitas kecil yang mempunyai teritori. Contoh yang masih ada sampai sekarang di Indonesia yaitu daerah Sulawesi Utara. Di abad ke-15, secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu state dalam bahasa Inggris, Staat bahasa Jerman dan Belanda, Etat bahasa Prancis. Kata state, stat, dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15. Maaf, tadi ada sedikit masalah. Di sini saya akan melanjutkan pembicaraan yang tadi mengenai kata state, stat, dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata stakum atau status. Apa itu stakum? Stakum adalah kondisi keadaan yang berdiri tegak dan tetap atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Istilah negara ini muncul bersamaan dengan munculnya istilah lo stato yang dipopulerkan oleh Niccolo Machiavelli lewat bukunya yang berjudul yaitu Two Principles atau dua prinsip. Saat itu lo stato didefinisikan sebagai suatu sistem tugas dan fungsi publik dan alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah tertentu. Pada abad 16 atau pertengahan, state dimunculkan oleh Machiavelli, di mana state ini lebih menekankan pada aspek institusi atau status, atau disebut keadaan berdiri yang tegak menuju pada institusi. Intinya bahwa konsentrasi kekuasaan negara itu hanya di istana atau di kota pada masa ini, dan berlawanan dengan negeri, desa, maupun rakyat. Dan di sini yang menjembatani kedua kubu itu disebut pemerintah. Pada waktu itu, ketika Belanda menjajah Indonesia dari abad ke-17, bahasa Belanda itu ikut dibawa bersama mereka. Kelas penguasa berbicara dalam bahasa Belanda, sementara para petani menggunakan bahasa Melayu, bahasa Jawa, atau bahasa daerah lain masa itu.
Hal ini menyebabkan banyak kata yang berpasangan dalam bahasa Indonesia dan Belanda, kata yang hampir mirip pengucapannya Belanda dengan Indonesia oleh karena penjajahan pada waktu itu. Terima kasih, sekian video saya di UTS Negara dan Masyarakat Sipil ini.